Halo Sobat Himatika, selamat datang di podcast Detak, dengar fakta kita. Perkenalkan, saya Ahmad Dhani Lugita Arsyad selaku host pada episode kali ini. Nah, pada sebelumnya kita sudah pernah masuk di episode pertama, saya selaku hostnya, mungkin teman sudah nonton ya. Terkait hal itu juga saya membahas mitos atau fakta di jurusan matematika. Nah, pada episode kali ini, episode ketiga ini, kita kedatangan narasumber. Tentunya narasumber yang paling favorit di matematika. Beliau Bu Merisa. Bu Merisa mungkin bisa kenal dulu Oke, ke teman-teman. halo. Perkenalkan nama saya Melisa Pustasari. Jadi saya dosen baru di Matematika FMIPA. Saya juga merupakan pembina baru di Himatika. Nah, Bu Merisa ini perjalanannya sangat menarik banget di teman-teman. Makanya kita mengundang beliau untuk bercerita bersama teman-teman terkait kehidupan Bu Merisa waktu kuliah untuk kita pelajari sebagai mahasiswa. Kemudian juga beliau juga menempuh S1 dan juga S2 di jurusan Matematika FIPA Universitas Jember. Kalau bisa dibilang Bu Merisa kandidat kita. Nah, eh pada episode kali ini juga kita akan bertanya-tanya terkait matematika tentunya kepada Bu Merisa. Mungkin pertanyaan pertama ini, Bu Merisa boleh diceritain nggak terkait kenapa Bu Merisa memilih jurusan matematika di S1 di S2-nya? Jadi kalau mengingat kembali di zaman dulu alasan saya milih matematika itu karena dulu pada saat saya SMA, saya merasa bahwa saya itu lebih unggul dalam hal berhitung dibandingkan hal lainnya gitu. Makanya saya tuh sering ikut lomba juga dan saya merasa, "Oh, ternyata saya itu sepertinya ketertarikannya di bidang ini." Makanya saya dulu ambil matematika gitu. Oke, menarik banget nih teman-teman. Berarti dari awal Bu Merisa pada SMA suka menghitung dan juga suka matematika. Iya. Nah, ketika masa kuliah atau mungkin di masa-masa kayak kita ini di semester 3 atau semester 5, Ibu pernah merasa struggle nggak? Kayak mungkin merasa kayak di pikiran di benaknya kayak saya salah jurusan gitu. Iya. Mungkin bisa detail dong gimana? Jadi gini, dulu saya tuh kan asal mula memilih jurusan matematika itu karena saya suka berhitung. Iya. Tapi makin ke atas semesternya angkanya tuh mulai menghilang. Angkanya udah mulai nggak ada. Nah, pada saat hal itu terjadi, saya mulai krisis identitas. Saya mulai merasa bahwa, "Oh, kayaknya saya salah milih jurusan ini." Saya mulai merasa kayak stuck pada saat angka-angka itu sudah tidak ada. Apalagi mungkin kerasanya tuh pas mulai Andril menyerang. Waduh, Itu baru bener-bener sama matematika itu bukan jurusan saya. aduh ya. Saya rasa sama saja, Bu. Saya juga waktu andil juga, saya rasa itu cuma, hitung-hitungan biasa atau gimana, ternyata suruh membuktikan. Terus ini, Bu, dalam Bu Mersa tadi menyebutkan kredibilitas ataupun, kayak mungkin tidak mau mau kemana arahnya dan sebagainya. Nah, dari Bu Mersa sendiri gimana caranya Bu Mersa buat ngatasin hal tersebut? Jadi gini, saya kan mulai merasa ketertarikan saya di matematika mulai menghilang semenjak angka-angka itu juga menghilang. Jadi saya itu mulai mencari lagi jati diri saya di matematika. Saya itu mulai, ya bisa dikatakanlah pasrah menerima semua mata kuliah itu apa adanya. Lalu ada saat IP saya muncul, angkanya bukan angka yang memuaskan menurut saya. Pada saat itulah saya merasa bahwa, "Oh, gak bisa kayak gini." Suka nggak suka, karena saya sudah berada di sini, berarti saya harus suka. Karena kalau misal kamu nggak suka ya, mau jalan ke belakang tuh pasti akan susah. Mau belajar pun, dipaksakan pun nggak akan masuk kalau dasar awalnya udah nggak suka. Jadi, saya mulai mencari ketertarikan saya lagi di matematika. Matkul apa sih yang bisa bikin saya tertarik atau, eee, teori, materi, seperti apa sih yang nantinya bisa saya, eee dalami dalam tugas akhir saya seperti itu. Lalu, saya mulai tertarik lagi semenjak ada riset operasi dan Magnum. Itu mulai kayak,
oh ini ternyata ini, saya bisa nih di sini. Saya bisa memahami materi ini, saya bisa nah dari situ ketertarikan awal saya. Oke, berarti ada memang fase-fase struggling, terus juga ada fase-fase di mana pemirsa sudah menemukan jati dirinya. Iya, Terus waktu selama semester 1 nih, Bu, Ibu Marissa termasuk, golongan, teman-teman yang kuliah pulang atau kuliah rapat kuliah rapat? sebenarnya gini, Coba nih, Bu. saya itu awalnya itu mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang kuliah pulang. Nah, kan setiap matkul itu kan ada jeda, Iya yang mana jedanya itu kadang sebentar, kadang jedanya lumayan panjang. iya. Nah, kalau saya pulang pada saat jeda tersebut, sudah sampai rumah, mau kuliah itu ya saya nggak mau bohong juga ya, saya juga pernah diposisikannya sebagai kalau sudah sampai rumah mau berangkat kuliah tuh susah. Iya, karena sudah sudah, enak I nih. jadi saya mau mencoba mencari kesibukan nih, mau ikut UKM gitu. Tapi saya bingung mau ikut UKM apa gini. Lalu kakak tingkat kita ya, juga kita itu waktu itu sempet cari-cari, saya dan teman-teman saya, oh ternyata ada UKM ini di universitas, namanya kalau nggak salah apa, Koperasi Mahasiswa, UKM Kopma. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, dari dulu saya ikut gitu. Jadi ada jeda tersebut, jeda tiap matkul ya, saya menghabiskan waktu saya di sekretnya Kopma gitu. Tapi kalau nggak ada, misal pada hari itu saya, kuliahnya misal matkulnya cuma satu atau nggak ada kegiatan apa-apa lagi, saya pulang. Jadi bisa dikatakan bahwa saya antara kupu-kupu dan kura-kura. Oke, berarti Ibu Marissa tengah-tengah berarti, Bu? Iya, tapi kayaknya banyak kupu-kupu. Terus gini, Bu Marissa juga ambil S2-nya di matematika juga. Kira-kira apa yang memotivasi Bu Marissa buat ngambil S2 juga matematika? Padahal, waduh, kayaknya mungkin dibilang tuh memulai hal yang sama. Jadi gini, jadi saya kan proses menyelesaikan S1 saya, tugas akhir saya itu struggle-nya itu seperti itu. Ekspektasi saya setelah saya lulus ya, dengan nilai yang IPK yang gak jelek-jelek amat lah ya, ekspektasi saya pada saat saya lulus cari kerja itu gampang. Ternyata realitanya susah gitu. S1, lulusan S1 sekarang itu banyak banget. Saingan kita tuh banyak banget. Nah, pada saat proses saya pencarian kerja itu, saya menyadari bahwa hoki saya itu ternyata ada di ngajar. Mmm, Nah, gitu. Saya mulai mikir nih, kalau hoki saya di ngajar ya biar saya bisa jadi pegawai tetap lah istilahnya atau PNS dan lain sebagainya tersebut, minimal saya harus punya ini. Kalau enggak saya lanjut sertifikasi profesi guru tuh, lan opsi kedua adalah saya lanjut S2. Jadi opsinya adalah saya jadi guru atau saya jadi dosen, tuh. Dengan menimbang-nimbang 2 hal tersebut, saya memutuskan bahwa, "Oh kayaknya mending ke dosen nih," gitu. Jadi saya mengambil S2. Lalu kenapa matematika? Ya jadi, untuk dosen itu sendiri sebenarnya, eee, lintas jurusan. Jadi misal S1-nya matematika, S2-nya, eee, magisternya yang lain, jurusan yang lain tuh sebenarnya nggak apa-apa. Cuman untuk kasus dosen sendiri seperti yang saya dengar ya dari, teman-teman saya, senior saya, dan lain sebagainya, informasi yang saya cari ya, ternyata kalau dosen itu lebih banyak diambil kalau dia linear. Artinya kalau S1-nya matematika, S2-nya itu kalau bisa matematika atau sesuatu yang berhubungan, statistik atau seperti itu. Itu yang lebih banyak diambil gitu. ber berarti lanjutannya dari S1 itu harus linear, Iya, entah itu dengan jurusannya ataupun dengan materi. minatnya Eee, nanti, minat. kalau bisa. Tapi kalau misal nggak bisa ya nggak apa-apa, pokok pada saat itu ada lowongan tersebut dan kualifikasi kamu, diterima, ya nggak masalah juga. Cuman amannya yang linear, gitu. Nah, berarti Ibu sendiri berarti kan, ketika selesai dari S1 dan S2-nya memang dari Ibu sendiri juga memiliki ketertarikan tersendiri ya di matematika, akhirnya memilih mengajar di matematika. Iya, Nah, bener. pertanyaan selanjutnya nih, Bu, kenapa Bu Marissa ambil di sini? Terus kira-kira ada nggak struggle ataupun hal-hal yang unik sempat terjadi ketika Bu Marissa ngajar di, jurusan matematika IPA UNED? Eee, gini,
alasan saya ngambil di Matematika UNER, pertama, karena home base saya Jember ya. Deket dari rumah. Jelas saya akan mengambil yang dekat dari rumah, biar meminimalisir, pengeluaran untuk biaya hidup. Ya, bener. Lalu struggle sendiri yang gini, kalau ngajar itu, saya menyadari ya kalau pada saat ngajar itu ternyata kemampuan tiap anak dalam satu kelasnya itu berbeda. Jadi dari materi yang sama, dengan teknik yang sama, teknik pengajaran yang sama, masuknya ke setiap anak itu beda-beda. Itu struggle-nya saya mencoba mencari teknik yang sedemikian hingga paling tidak, eee, 50% ke atas ya mereka tuh paham, tuh. Itu agak susah sebenarnya karena, gaya belajar, gaya pemahaman tiap anak itu kan berbeda-beda. Ada yang lebih paham dari visualize, ada yang lebih paham iya, ada yang lebih paham dari, misal pendengaran. Jadi pada saat dijelaskan tuh lebih paham, atau ada yang lebih paham kayak dia belajar sendiri, itu juga ada. Makanya saya tuh bingung mau cari teknik di mana jalan tengahnya mereka semua banyak yang ngerti. Makanya setiap kelas kan saya pada saat selesai menjelaskan, saya selalu bertanya lagi, ada pertanyaan, biar saya tahu gaya belajar kalian itu seperti apa. Kalau kalian ada pertanyaan dibayari, oh mungkin berarti anak ini kurang paham, karena ini mungkin nggak ada gambarnya atau seperti apa, seperti itu. Jadi Ibu Gadis sendiri melihat situasi yang pertama gitu ya, buat Iya. ke depannya nantinya Bu Gadis ngajarnya mau tipe seperti apa gitu. Terus dari, Ibu Marisa jadi mahasiswa dan juga Ibu Marisa menjadi dosen di MTK, kira-kira kalau untuk memilih lagi nih, Ibu Marisa tetap memilih jadi dosen atau kembali lagi ke mahasiswa? Sebenarnya gini, struggle-nya tuh sama, sama-sama berat ya, kedua hal itu sama-sama berat. Kalau mahasiswa bedanya, kalau mahasiswa ya, struggle kalian tuh di belajar. Iya. Ya, struggle kalian di belajar, gimana caranya kalian paham di MK tersebut, gimana caranya kalian mendapatkan nilai yang baik, gimana pada akhirnya ya, nilai kalian pada saat lulus juga baik. Sebenarnya dosen tuh juga belajar. Bayangin, saya mengajar mata kuliah, di mana mata kuliah tersebut saya pelajari beberapa tahun yang lalu. Ya kan? Berarti saya juga harus belajar. Flashback lagi nih. Iya, apalagi kalau misal mata kuliah tersebut dulu saya sempat gak suka. Tuh, jadi saya kayak dulu sebenarnya kayak ibarat mendengarkan itu kayak 50-50 lah. Iya. Lalu pada saat dibagikan mata kuliah, di mana saya nggak punya kuasa untuk menolak ya. Iya. Jadi pada saat pembagian mata kuliah itu saya dapatnya ini, ya sudah mau nggak mau saya juga harus belajar sebenarnya. Saya juga punya, kewajiban untuk belajar sama seperti kalian. Makanya di setiap kelas kan, eee, ya saya juga belajar dari kalian, kalian juga belajar dari saya, kita diskusi lebih seperti itu di kelas tuh. Dan juga ada tanggung jawab lebihnya kalau di dosen. Dia punya tanggung jawab untuk membuat mahasiswa paham. Jadi nggak cuma dia belajar, tapi dia juga belajar gimana caranya mahasiswa itu paham dari materi yang dia jelaskan, seperti itu. Sama-sama berat sepertinya. Kalau untuk memilih mahasiswa terus kalau dosen. Mmm, saya hidup di masa depan deh. Oke, berarti Ibu Marisa lebih condong ke future kalau dari masa depan. Oke, ya. Oke. Terus Bu, ketika Bu Marisa selama, berkuliah di S1 itu, pasti Bu Marisa juga kan meningkatkan soft skill juga, beberapa kegiatan yang sudah diikuti sama Bu Marisa selama 7 semester atau 5 semester itu. Kira-kira dari hal tersebut yang sudah Bu Marisa lakukan, kira-kira ada nggak yang berguna di soft skill tersebut ketika Bu Marisa sekarang ngajar di, jurusan matematika sendiri? Sebenarnya dulu tuh saya itu suka bukan suka ya, ini pelatihan soft skill yang di basic-nya sebetulnya, Iya. basic-nya itu kita udah dapat dari SD sampai SMA. Bahkan di kuliah pun saya lupa semester berapa itu kalau nggak 1, 2 kita juga udah dapat bahasa Inggris, Oke. ya. Iya. Nah, ternyata, kemampuan bahasa Inggris itu penting. Kenapa? Karena pada saat misal kita udah mengerjakan tugas akhir, kita misal pingin punya publikasi, Iya. kita mau ikut seminar internasional atau bahkan bikin jurnal internasional ya, kita itu, butuh kemampuan bahasa Inggris untuk mendeliver ya, materi yang kita punya atau topik yang kita punya, dan juga menuliskan, eee,
penelitian kita tersebut ke dalam bahasa Inggris. Makanya kadang saya di rumah juga, membiasakan, berbicara bahasa Inggris dengan adik saya, karena kebetulan adik saya jurusannya bahasa Inggris. Jadi biar ngomongnya tuh nggak kaku lah istilahnya. LDR juga, Bu. Mmm. Terus, berarti Bu Perisa sendiri ketika belajar bahasa Inggris juga ketika kuliah atau sebelum-sebelumnya memang, sudah mungkin sudah bimbel atau yang lain? Sebenarnya pada saat, SD ya, SD itu bahasa Inggris saya itu kategori broken English. Bet bener-bener nggak ada bentuknya, saya bahkan nggak bisa membedakan ini verb mana, ini, eee, kategori, tenses yang mana, saya masih nggak bisa membedakan. Saya mulai bener-bener paham bahasa Inggris itu kalau nggak salah SMP kelas 2. Karena pada saat itu, ayah saya, eee, intinya saya tuh ikut les dulu pada saat SMP itu, biar English-nya nggak broken-broken amat. Jadi pada saat les tuh saya, "Oh ternyata gini, oh tenses tuh ternyata dibagi jadi kayak gini, oh ternyata verb ini," kayak gitu. Saya mulai paham jadi setelah itu saya lesnya itu nggak lama, cuman, eee 6 pokoknya nggak sampai 1 tahun, ya kurang dari 1 tahun. Nah, dari situ setelah saya keluar dari les lesan tersebut, saya mulai belajar sendiri, mulai set pace saya sendiri, "Oh, ternyata gini," gitu. Kadang saya juga latihannya itu baca novel atau bahkan, komik berbahasa Inggris. Jadi, dari sana saya bisa belajar banyak vocab-vocab baru, gitu. Berarti Ibu Perisa sendiri bukan sekedar bimbel tapi juga mencari ya? Iya, Cari kayak yang kesukaannya sekiranya tuh bisa mengasah soft skill-nya, terus juga, soft skill sendiri ternyata sangat berguna ya ketika kita sudah turun di dunia kerja, lagi sekarang juga mungkin memang era-era globalisasi ini memang kita harus, coba memberanikan diri buat berubah ya, lebih baik lagi. Terus, sekarang juga Bu Melisa sekarang diamanahhi menjadi pembina himatika. Wina Himpunan Mahasiswa Matematika. Kira-kira dari Ibu sendiri, bagaimana perasaan Ibu pertama kali mendengar bahwasanya Ibu menjadi pembina matematika sendiri? Awal-awal, karena kan tahu sendiri ya, saya tuh masih dosen baru, ya. Jadi pada saat saya diserahi amanah sebagai pembina, jujur saya, eee, merasa bahwa, oh tanggung jawabnya ini besar nih apalagi buat saya sebagai dosen baru. Saya awal mula kayak, "Aduh pantas nggak ya saya jadi pembina?" Apalagi, pengalaman organisasi saya nggak banyak-banyak amat gitu. Saya dulu cuma, eee, bisa dikatakan cuman ikut, nggak bener-bener terjun seperti itu ya. Jadi pengalaman organisasi saya nggak banyak, tapi karena, Pak Kis sepertinya percaya bahwa saya bisa, jadi makasih juga buat Pak Kis. Jadi akhirnya saya mau. Dan saya sempat bilang ke Evani, "Evani, saya nggak punya banyak pengalaman di bidang organisasi, jadi saya minta tolong kita sama-sama belajar. Jadi nanti kalau misal ada sesuatu yang bisa saya bantu, langsung aja bilang ke saya. Dan apabila ada, sesuatu yang nggak pahami, saya minta tolong buat dijelaskan gitu. Maaf juga karena ya itu, karena pengalaman organisasi saya nggak banyak dan saya juga masih belajar." Dari Ibu Melisa sendiri kan sekarang sudah membina ya teman-teman nih, dari teman matematika. Kira-kira dari Ibu Melisa sendiri kira-kira apa harapannya dan juga, bagaimana dari Ibu Melisa sendiri sebagai pembinanya untuk, ke depannya di himatikanya? Ya harapan saya jelasnya, Himatika akan semakin bagus ya, di tahun depan nanti. Eee, Kalau hal lainnya, kalau dari limit lain sebagainya saya melihat kinerjanya juga udah oke ya. Jadi kita tinggal set standarnya lebih tinggi lagi dikit gitu, sehingga nanti tahun depan kita ada progres gitu. Oke, mungkin nanti buat PR juga nih yuk teman-teman pengurus dari depan buat sekiranya itu bisa meningkatkan entah itu integritas ataupun yang lainnya Ya. terkait integrasi sendiri. Oke Bu, dari kita obrolan tadi mulai ketika Ibu menjadi mahasiswa sekarang sudah menjadi dosen di matematika sendiri, kira-kira ada nggak Bu buat motivasi teman-teman ini? Kan juga teman-teman juga banyak nih yang bercerita sebagai dosen ingin jadi dosen ataupun, teknik, sebagai pengajar atau guru. Kira-kira dari Bu Bersa sendiri ada nggak motivasi buat teman-teman semuanya di sini, dengar kira-kira
apa motivasi yang terbaik buat kami gitu, buat jalani perkuliahan saat ini. Jadi, eee, dari yang saya alami sendiri ya, langkah pertama itu kalian harus suka dulu karena kalau misal kalian nggak suka, jalan ke depannya tuh pasti susah, berat banget. Tapi kalau paling enggak ada satu matkul yang buat kalian tertarik ya, itu jauh lebih mudah nantinya ke belakang. Apalagi nanti kan ada saat tugas akhir, nanti akan ada satu topik paling tidak yang akan kalian, ajukan sebagai tugas akhir kalian, di mana topik tersebut akan berasal dari salah satu mungkin matkul atau, eee, ya matkul atau, dari kelompok-kelompok riset yang sudah ada. Jadi ada minat-minat tertentu seperti itu. Nah, kalian harus suka dulu tuh. Setelah nanti kalian suka, semuanya akan berjalan secara natural. Kalian akan mulai penasaran, kalian akan mulai mencari tahu, dan kalian akan mulai, "Oh ternyata gini ya, seru juga ya," gitu. Semuanya akan berjalan secara natural gitu. Oke. Eee, untuk teknik pengajaran sendiri seperti yang kita tahu kita dari MIPA Matematika di mana, eee, cara mengajar itu nggak diajarkan seperti di FKIP. Iya. Saya itu dulu, cara mengajar itu belajar dari pengalaman. Jadi, saya sempat jadi guru bimbel, saya juga sempat jadi guru les, bahkan saya juga sempat jadi guru di salah satu sekolah semi internasional, seperti itu. Nah, ada saat pertama kali mengajar saya syik shock, karena ternyata, pas micro teaching itu ada komen, kalau mengajar itu kalau bisa pakai beberapa spidol gitu. Padahal kita tahu sendiri di matematika kan kita cuma pakai satu spidol nih, hitam saja. Nah, secara visualize kalau ada murid yang dia menangkapnya secara, visualize itu mereka lebih suka kalau, iya itu, papannya warna-warni, biar lebih menarik di mata mereka. Jadi ada teknik seperti itu. Oh, saya baru tahu pada saat micro teaching. Pas saya dikasih komen, "Oh ternyata gitu ya, oh spidolnya harus warna-warni," gitu. Makanya saya mengupayakan kalau ada beberapa warna, saya akan pakai beberapa warna, tapi kalau memang cuma adanya hitam, ya terpaksa pakainya cuma hitam, seperti itu. Nah sisanya nanti juga akan secara natural kalian, eee, pelajari nantinya langsung di lapangan. Kita makhluk yang pandai beradaptasi, jadi semuanya pasti akan bisa Jadi semua tuh akan belajar dari pengalaman ya? iya sebenarnya. Ya. Atau dari cara dosen kalian mengajar, mungkin ada dosen yang kalian suka, kalian bisa contoh tuh cara mengajarnya, tuh. Jadi dari Bu Risa sendiri kalau, terkait motivasi ini buat teman-teman, eee, pelajari aja dulu, kemudian nanti kalau sudah menemukan skill ataupun apa yang diminati, dilanjutkan dan itu akan dikembangkan dan juga nantinya juga kita akan berterusi dengan, dunia kerja ya. Iya, karena juga moto saya itu, "There's something you can do and succeed at." Artinya setiap manusia itu pasti punya kelebihan, punya bakat yang orang lain nggak punya, di mana nanti kelebihan itu yang akan membawa kesuksesan bagi kalian. Jadi kalau misal kalian merasa, "Oh saya jurusan matematika berarti saya harus kerja di bidang atau proyek yang berhubungan dengan matematika." Jangan jangan mikir kayak gitu. Ini, logikanya, realitanya ya, kita nggak bisa mikir sekaku itu. Jadi, selain matematika, saya juga menyarankan kalian belajar banyak soft skill di luar sana. Perbanyak soft skill kalian, sedemikian hingga kita sudah siap sedia pada saat, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Pada saat ekspektasi kita, tidak sesuai dengan realita nantinya, kita punya plan B, plan C, sampai plan Z, gitu. Ya itu aja sih. Jadi perbanyak ini ya, perbanyak, peluang. Iya, bener. Perbanyak peluang nantinya kalau memang, ada peluang A ya sebagai ekspektasi kita nggak tersesuaikan, Kita masih ada peluang B, C, dan sebagainya. iya. Oke, wah teman luar biasa banget, obrolan kita pada hari ini juga sama Bu Marissa. Mungkin saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bu Marissa sudah meluangkan waktunya, eee, untuk ngobrol bersama saya dan juga teman-teman sebagai penontonnya di sana. Terus juga mungkin kita beri pause dulu kepada Bu Marissa yang ada di ruangan ini, karena udah sudah sangat memotivasi kami selaku mahasiswa yang notabene kita masih di proses nantinya.
kita akan juga memenuhi hasil yang, kita ekspektasikan ataupun nanti ada plan yang lain, yang diberikan oleh Tuhan. Nah, karena dari episode ketiga kali ini merupakan segmen terakhir, saya dan juga kita selaku host podcast Detak Dengar Fakta Kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam segi tutur kata. Sampai jumpa di podcast Himatika di segmen selanjutnya.